Kira-kira nih Pak Bang Amin, itu ketika ada yang direhab, setelah direhab, apakah masyarakat bisa menerima dia ketika keluar dari rehab ini secara utuh? Gimana pandangan masyarakat terhadap adik-adik kita nih atau yang sedang mengalami rehab? Ketika dia direhab, dia pasti dia kan akan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, kira-kira menurut Mami pandangan masyarakat terhadap mereka yang sedang direhab dan selesai direhab itu seperti apa? Awalnya memang main pahit. Awalnya memang sulit masyarakat, Pak. Tapi di sini kita juga ada pasca rehabilitasinya. Pada saat mereka akan kita kembalikan ke masyarakat, kita kasih pembekalan buat mereka. Seperti salah satu vokasional kita buat. Ini contoh yang udah dilakukan sama adik-adik ini salah satu. Oh, aquascape nih. Iya. Ini karya mereka nih. Ya. Nah, minimal mereka punya skill dan keluar nanti, dan bukan ini aja, Pak. Bukan ini aja. Yang lain kita ajarin pangkas kemarin lagi kan, barbershop juga. Oh, ada barbershop juga. Kemarin kita juga ada kerjasama dengan pihak UMKM. Jadi anak-anak kita bekali. Kemarin kita ajarin juga buat sabun cuci piring. Makrah piring tuh, Pak. Udah tuh. Iya. Barang bekas kita buat pot bunga dan banyak hal. Ban bekas kita jadikan pot bunga. Iya. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi hari ini teman-teman yang pasca mau selesai rehabilitasi, kita bekali mereka nggak butuh bagaimana mereka masyarakat harus menerima mereka, tapi mereka harus siap dengan keadaan sangat terjun ke masyarakat. Gitu deh. Berarti mental mereka di pembekalan sudah kita berikan. Mungkin Reja mau sharing. Ini Reja. Reja juga pecandu. Iya. Kita komunitas di sini semua staf kita pecandu. Pecandu ya. Termasuk yang wanita-wanita? Bukan. Oh, ya. Kebetulan kalau yang itu kan semua kan kalau mas saya kan langsung gini kan. Kalau itu yang ini anak-anak dari psikolog lagi magang. Awalnya mau magang takut lihat rumah pecandu, terkesan arogan. Dan metode kita di sini sedikit kita pakai kardinarusnya no sex, no drug, no violence. Tidak ada seks, tidak ada narkoba, tidak ada kekerasan. Tidak seperti isu di masyarakat kadang-kadang di panti rehab tuh barangnya dikurangi dikit-dikit gitu kan, ada masyarakat awam yang pemahaman ini. Kita nggak ada. Pada intinya seorang pecandu kita putusin zat, dia nggak akan mati. Paling menderita sejenak ya kan? Paling tadi kayak kita bilang gejala withdrawalnya, gejala. Oke Bang, ini menarik sekali ini sharing-sharing kita sore ini kan. Saya juga baru tahu hari ini keberadaan Rumah Ketanyo ini juga menarik lah kan, dalam artinya ini satu hal yang positif buat ada sebuah kepedulian terhadap orang-orang yang sedang mengalami keluarganya atau siapapun tetap kecanduan terhadap narkoba ini. Ada referensi lah, salah satunya di Rumah Ketanyo ini, di komunitas Ketanyo di Punge ya, pas di belakang ini Lamtemen Timur ya, gitu. Beradanya di Lamtemen Timur. Nah ini Bang Ami sedikit nih closing statement ya, apa sih harapan Bang Ami terhadap anak muda-mudi yang ada sekarang di Aceh ini, karena maraknya perputaran narkoba di Aceh ini, apa kira-kira kiat-kiat ini yang bisa kita sampaikan? Ya, bisa kita sampaikan juga. Yang pertama itu, yang kedua, apa yang ingin Abang harapkan dari pemerintah terhadap kondisi anak muda-mudi yang sedang sekarang ini yang perlu pengawasan dan bimbingan terhadap bahayanya narkoba. Ayo Bang Ami, silakan closing statement. Bang Ami. Kalau saya berharap sama adik-adik generasi muda, jangan pernah mencoba
coba narkoba. Jangan pernah kesentuh dengan narkoba. Ya. Itu udah pasti. Karena kalau udah kita sentuh, sulit kita untuk ini. Paling tidak ya dengan cara salah satu kalau udah pun terjerumus, rehabilitasi itu solusinya. Karena kalau kita tanya teman-teman nggak pernah punya cita-cita jadi seorang pecandu, nggak ada. Ya. Itu udah pasti. Itu pemerintah terhadap perkembangan narkoba di Aceh yang begitu luas. Kira-kira apa yang menjadi harap dari Bang Amin ini terhadap pemerintah? Bang Amin ini kan sebuah komunitas, bagaimana ini kawan-kawan yang pecandu narkoba ini dapat dibantu, ditanggulangi. Dan juga pertumbuhan narkoba yang ada di Aceh ini sangat luar biasa. Kira-kira apa sih yang Bang Amin harapkan terhadap pemerintah? Harapan saya dari pemerintah, marilah sama-sama bersama kami pihak LSM untuk memang sama-sama kita membantu korban penyalahgunaan narkotika di Aceh. Karena kita tahu hari ini isunya macam-macam beredar di luar sana. Yang kekerasan, semua seksual, seks bebas, semua pemicunya narkoba. Narkoba ya. Terus satu lagi nih Bang terakhir, dari orang tua sendiri, kan orang tua kadang-kadang lupa nih untuk mengawasi anaknya karena pergaulan bebas kan. Jadi kan kita butuh juga orang tua yang betul-betul awas terhadap pertumbuhan dari anaknya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang muda-mudi ini, yang susah dikendalikan dia punya emosionalnya Bang? Kalau saya untuk zaman sekarang ini, orang tua tidak hanya serta peran orang tua terhadap anak itu jadi orang tua. Tapi hari ini orang tua juga harus jadi mitra, teman buat si anak. Ya. Itu. Oke. Jadi kalau ada masalah, si anak bisa ke orang tua, tidak ke orang lain. Oke, sahabat-sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, pada sore hari ini kesempatan kita bersilaturahmi ke Rumah Aceh. Rumah Getanyo Aceh. Ya, ini pertama kali juga kami mampir kemari dan hari ini alhamdulillah disambut dengan Bang Ami yang menjadi pengelola dan pengurus di Rumah Getanyo Aceh ini untuk penanganan rehabilitasi narkoba. Yang pertama bagi keluarga yang ada ya salah seorang mungkin di keluarganya yang mengalami penyalahgunaan narkoba bisa datang kemari untuk dilakukan rehabilitasi, dan ini juga kita juga bagaimana mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa pentingnya menjaga keluarga kita dari ancaman narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Ya, kita hari ini berkunjung ke Yayasan Rumah Getanyo Aceh, tempat dilakukannya rehabilitasi bagi korban narkoba yang ada di Aceh. Dan tadi juga kita sudah sharing dan silaturahmi bersama Pak Ami. Beliau juga di BNN dan juga pengurus di Yayasan Rumah Getanyo Aceh ini. Dan kita sadari, kita juga hari ini kedatangan mahasiswa psikolog ya? Iya, dari psikolog, psikologi. Ya, dari? Psikologi Unmuha. Psikologi Unmuha. Iya. Oke, siapa namanya, Dek? Sasha. Sasha, yang ada ini? Maza. Oke, ini Sasha sama Maza di Yayasan Rumah Getanyo Aceh ini sudah berapa lama? Kami kan awalnya magangnya di BNNP Aceh. Ya. Jadi kita kesini ini dalam rangka kunjungan untuk langsung turun ke lapangannya. Langsung turun ke tempat rehabnya gitu. Oke. Jadi setelah adik-adik ini tunjuk ke tempat rehab, apa yang adik dapatkan di dalam kunjungan tersebut, dan kira-kira apa yang harus dilakukan ke depan? Ya, awalnya kan beda ya ekspektasi sama realitanya gitu kan. Jadi pas ekspektasi pertamanya tuh tempat rehab ini suatu tempat yang mengerikan, orang-orang jahat, udah gitu
orang-orang yang suka mukul ya kan, yang kita kenal kan kalau dari pecandu-pecandu narkoba itu kan kayak gitu. Jadi pas turun ke lapangannya sekarang, pas kita udah di sini, udah berapa lama sih? Dalam 1 bulanan tuh bolak-balik lah dari BNN ke ini kan, ke tempat rehab. Jadi selama kita ke sini, yang ekspektasi sebenarnya tuh jauh dari realitanya gitu. Jadi yang awalnya kita kira ngeri, kita kira orang-orang sini orang jahat gitu. Pas kita ke sini, rupanya ya Romo Getahnya ini welcome aja orangnya, orang-orangnya welcome. Begitu kayak misalnya kliennya, misalnya kayak mana ya, yang kita kira awalnya ngeri, rupanya enggak gitu. Malahan kliennya juga welcome pas ketemu sama kita pertama gitu. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Sasha, bahwa para pecandu narkoba yang sedang mengalami rehab di sini welcome. Jadi tidak ada sebuah tindakan-tindakan anarkis yang mereka lakukan. Nah, teman-teman dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, ya sahabat-sahabat semua, kita mau minta ini harapan dari para psikolog ya, harapan dari calon dari para psikolog ini, insya Allah. Ya, apa sih harapan dari para calon psikolog ini terhadap penanganan narkoba yang ada di Aceh, baik itu dari rumah tangga maupun dari pemerintah tersendiri? Ya, kita mau dengar apa sih harapannya? Ya, harapannya sih kalau untuk ini langsung ke semuanya aja gitu. Harapannya ya jangan pernah takut untuk, misalnya kita nih udah terjerumus nih ke narkotika gitu kan. Untuk kawan-kawan semua yang kira-kira udah ngerasa diri udah terjerumus, kita jangan takut untuk datang ke tempat rehab gitu. Karena rehab ini kan awal dari sebuah penyelesaian masalah ya, kalau bisa dibilang kan gitu. Penyelesaian masalah dalam artian di sini loh tempatnya kita bisa berubah gitu. Di sini loh tempatnya kawan-kawan tuh bisa terarah kembali supaya bisa diterima di lingkungan sosialnya lagi gitu. Jadi harapannya untuk tempat rehabnya juga, karena tempat rehabnya kan yang kayak tadi awal saya bilang, yang awalnya kita kira ngeri kan enggak gitu. Jadi untuk pemerintah lebih kayak mana ya saya bilangnya, lebih welcome lah. Kan ini dari swasta ya kita ya. Jadi pemerintah mohonlah untuk yang tempat-tempat rehab yang swasta ini lebih diperhatikan gitu kan. Jadi kawan-kawan di sini kan juga yang awalnya yang namanya juga swasta, semuanya kan dari diri sendiri. Mohonlah bantuannya untuk Romo Getahnya di sini gitu sih. Oke, ya sahabat-sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, ya sedikit tadi kita ngobrol-ngobrol dengan calon psikolog yang ada di Yayasan Romo Getahnya Aceh. Ya, semoga hari ini kita sama-sama saling berjabat tangan untuk tidak ada narkoba, tidak ada seks, dan tidak ada kekerasan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.